Ada beberapa pembahasan di sana kaum muslimin. Ada 3. Yang pertama adalah takrirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Persetujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan para sahabatnya yang melakukan salat tarawih dengan berjamaah. Yang kedua, beliau sendiri yang melakukannya. Beliau sendiri yang mengamalkannya, salat tarawih dengan berjamaah. Dan yang ketiga adalah penjelasan dari Nabi tentang keutamaan seorang yang melakukan salat tarawih dengan berjamaah. Akan ditulis bagi dia seperti halnya salat satu malam suntuk. Berikut ini beberapa dalil di antaranya. Yang pertama, disebutkan oleh Syekh Al-Albani hadis Sa'labah ibni Abi Malik Al-Qurdi. Qala kharaja Rasulullah dzata lailatin fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam keluar dari rumah di bulan Ramadan. Fara'a nasan min nahiyatil masjid sallun. Beliau melihat beberapa orang di antara sahabatnya melakukan salat tarawih dengan berjamaah di salah satu sisi Masjid Nabawi. Faqala ma yasnu haula? Nabi bertanya, apa yang mereka lakukan itu? Qala qailun, seorang berkata, ya Rasulullah, haula'i nasun laysa mahum Qur'an wa Ubay ibn Ka'ab yaqra. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki hafalan Al-Qur'an. Adapun Ubay bin Ka'ab seorang yang mahir dengan bacaan Al-Qur'an. Maka mereka ikut salatnya Ubay bin Ka'ab, salat tarawih dengan berjamaah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qad ahsanu aw qad asabu. Sungguh mereka telah baik, atau dengan kalimat sungguh mereka telah benar. Walam yakrah dzalika lahum. Nabi tidak membenci amalan tersebut. Ini menunjukkan takrirnya Nabi alaihi salatu wasallam. Persetujuan beliau akan amaliyah para sahabat tersebut di atas. Adapun dalil yang menyebutkan Nabi kita sendiri yang mengamalkan salat tarawih dengan berjamaah. Ada beberapa riwayat yang akan kita baca. Perhatikan betul-betul. Mengapa beliau melakukannya hanya beberapa kali? Dan mengapa beliau tidak melakukannya sepanjang hidup beliau di bulan-bulan Ramadan selama 1 bulan suntuk? 1 bulan penuh. Akan kita baca keterangan hadis tersebut. Yang pertama, hadis Nu'man ibni Bashir yang menjelaskan Nabi melakukan salat tarawih dengan berjamaah bersama para sahabat. Qala, berkata Nu'man ibn Bashir, qumna ma'a Rasulillahi lailata 23 fi syahr Ramadan. Kami salat tarawih bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam pada malam yang ke-23 fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan, ila thuluthil lailil awal, menghabiskan waktu lamanya sampai 1/3 malam yang pertama. Di sini akan diambil sebuah faedah kaum muslimin, bahwa salat tarawih itu dilakukan ba'da salat Isya dengan berjamaah. Nah, pertama kali sampai 1/3 malam yang pertama. Tsumma qumna ma'ahu lailata 25. Kemudian kami pun melakukan kembali bersama Nabi salat tarawih di malam ke-25. Di malam ke-25 bulan Ramadan. Sampai setengah malam. Ila nisfil lail. Tambah malam lamanya. Ya. Tsumma qumna bina. Kemudian kami pun melakukan lagi bersama Nabi pada malam ke-27. Hatta dhananna alla nudrikal falah. Qala wa kunna nad'u as-sahura bil al-falah. Pada malam yang ke-27, Rasulullah juga mengimami kami salat tarawih sampai mendekati waktu subuh. Hampir-hampir kami menyangka kami tidak mendapati waktu untuk makan sahur. Masya Allah. Ya? Ini menunjukkan wahai kaum muslimin, salat tarawih itu hal yang penting, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu panjang, begitu menikmati, dan para sahabat begitu menikmatinya. Mereka datang berbondong-bondong. Bahkan nanti akan kita baca hadis dari Abu Dzar yang menginginkan kalau seandainya Rasulullah menghabiskan waktu 1 malam salat bersama kami sampai mendekati subuh. Masya Allah. Ini tarawihnya Nabi dengan para sahabatnya. Hadis ini kaum muslimin diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah, Imam An-Nasa'i, Ahmad, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Disahihkan oleh Imam Hakim, serta beliau mengatakan
Wa fi dalilul wadihu anna salat tarawih fi masajidil muslimin sunnatun masnunah. Dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas yang menyebutkan bahwa salat tarawih di masjid-masjid kaum muslimin dengan berjamaah adalah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hal yang bid'ah, bukan hal yang tidak ada contohnya pelaksanaan salat tarawih dengan berjamaah di masjid. Bukan hal yang muhdats, bukan hal yang bid'ah, tetapi hal yang disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun kalau ada yang bertanya mengapa Nabi tidak menjalankannya 1 bulan penuh, jawabannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita baca hadis Aisyah yang panjang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nas yusalluna fi masjid Rasulillah Ramadan bil-lail auza'an. Aisyah radhiyallahu anha berkisah, dulu manusia melakukan salat tarawih di masjidnya Rasul auza'an, yakni mutafarriqin, terpisah-pisah. Makna auza'an, terpisah-pisah, maksudnya bagaimana? Aisyah melanjutkan kisahnya. Yakunu ma'ar rajuli syai'un minal Qur'an fayakunu ma'hu an-nafaru al-khamsatu was-sittatu aw aqallu min dhalika aw akthar. Ada seorang yang memiliki hafalan Al-Quran, maka beliau mengimami 5 orang, 6, kadang 7, kadang kurang dari itu. Jadi 1 masjid, 1 imam, 5 makmum. Di sebelah sana. Di sini 1 imam, 5 makmum. Di sini 1 imam, 6 makmum. Mutafarikin, terpisah-pisah. Belum dilaksanakan 1 imam dengan semuanya menjadi makmum. Di zaman itu, seperti itu pelaksanaannya. Maka Aisyah melanjutkan kisahnya. Qalat, beliau melanjutkan kisahnya. Fakharaja ilaihi Rasulullah bada'an salil isya al-akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu selesai melakukan salat isya, beliau keluar menuju Masjid Nabawi dan mendapati para sahabatnya di malam itu ada di Masjid Nabawi. Fastama ilaihi, maka berkumpullah sahabat-sahabatnya di malam itu masih ada di Masjid Nabawi, berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wasallam salat tarawih, dan belum ada berita keluar bahwa Nabi akan melakukan hal itu. Beliau tiba-tiba melakukan salat tarawih berjamaah bersama orang-orang yang masih ada di dalam Masjid Nabawi. Setelah selesai pelaksanaan tersebut, lailan tawilan, dalam kurun waktu yang lama, di pagi harinya manusia bercerita. Tahaddatsu bi salati Rasulillah, bercerita tentang salatnya Nabi alaihi salatu wasallam semalam. Ya, salat tarawihnya beliau dengan para sahabatnya yang malam itu ada di Masjid Nabawi. Maka di hari yang kedua, fajtama aktsar minhum, manusia berdatangan dalam jumlah yang banyak pada malam yang keduanya, di mana Nabi mengimami mereka. Fa kharaja Rasulullah fil lailati tsaniyah, maka Rasulullah pun keluar di malam yang keduanya. Fa shallu bi salatihi, maka mereka pun berjamaah bersama Nabi dalam melaksanakan salat tarawih di malam itu. Fasbahna yadhkuruna dzalik. Pada pagi harinya terdengar berita, tersebar berita. Yang kedua kalinya Nabi melakukan salat tarawih berjamaah dengan para sahabatnya dalam jumlah yang besar. Maka pada malam yang ketiganya manusia berdatangan sampai masjid penuh. Mereka pun ada di jalan-jalan menunggu dilaksanakannya salat tarawih bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada malam yang ketiga Rasulullah pun melakukannya. Fa kharaja fa shallu bi salatihi. Kemudian di malam yang keempat, falamma kanat al-lailatul rabi'ah, tatkala pada malam yang keempat, ajajal masjid an ahli, masjid penuh, milian, sampai keluar-keluar manusia menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam guna melakukan salat tarawih bersama mereka. Fa shalla bihim Rasulullah al-isya al-akhirah. Nabi mengimami manusia yang banyak salat isya. Salat isya. Dalam keadaan Nabi mengerti bahwa mereka sudah menunggu untuk dilakukan kembali salat tarawih dengan berjamaah. Tsumma dakhala baitahu wa thabata an-nas. Namun Nabi setelah salat isya masuk ke rumahnya Aisyah. Manusia tetap menunggu beliau dalam masjid. Qalat, Aisyah melanjutkan kisahnya.
Faqala li Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepadaku, "Ma sya'nun nas ya Aisyah?" Bagaimana kondisi manusia di masjid wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, sami'an nas bi salatikal barihah biman kana fil masjid, fahashadu lidzalika litasalli bihim." Wahai Rasulullah, manusia mendengar telah dilaksanakan salat tarawih berjamaah bersamamu. Maka mereka kali ini berdatangan dalam jumlah yang lebih banyak, lebih besar dari yang pertama kemarin, agar mereka bisa salat tarawih bersamamu. Tetapi pada malam yang keempat, Nabi tidak keluar, tidak mengimami mereka. Nabi salat di rumahnya Aisyah, kemudian tidur sampai datang waktu salat subuh. Tatkala adzan salat subuh dikumandangkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila subhi. Beliau keluar dari rumahnya Aisyah untuk melakukan salat subuh berjamaah dengan kaum muslimin. Setelah selesai salat subuh, Rasulullah kemudian berkhutbah di hadapan manusia yang menunggu di malam itu. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas," atau ayuhan nas, wahai manusia, "ama wallah ma bittu walhamdulillah lailati hadi ghafilan." Wallahi demi Allah, kata beliau, satu malam ini aku tertidur. Yani aku bermalam di malam ini. Aku tidur di malam yang tadi disebutkan pada malam yang keempat, dalam keadaan tidak lalai tentang keberadaan kalian. Beliau tahu sahabat yang banyak menunggu untuk dilakukan salat tarawih di hari yang keempat, namun beliau sengaja tidak keluar untuk melakukannya. Alasannya apa, wahai kaum muslimin? Inilah yang menjadi pembahasan yang akan disebutkan nanti oleh Syekh Al-Albani. Walakinni takhawwaftu an yuftarada alaikum, karena aku khawatir, aku takut kalau salat tarawih dengan berjamaah diwajibkan atas kalian. Dengan lafaz lainnya, khasyitu an tufrada alaikum salatul lail fata'jizu anha. Aku takut seandainya aku melakukannya dengan kalian berjamaah terus dalam salat tarawih ini, aku takut kalau salat tarawih dengan berjamaah ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Ini menunjukkan belas kasihannya beliau kepada kita. Sangat sayang dan tidak mau memberatkan kepada umatnya satu amalan pun. Itu alasannya kaum muslimin. Alasan ini kaum muslimin alasan Nabi, bukan dibikin-bikin. Karena memang di hari itu masih turun wahyu, masih bisa bertambah syariat, masih bisa nasih wa mansuh, ada yang menghapus, ada yang terhapus. Allah yang memiliki hak 100%, bisa merubah yang wajib menjadi sunnah, yang sunnah menjadi wajib. Syariat masih bertambah, syariat masih turun. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau sampai salat tarawih dengan berjamaah hukumnya wajib, ini akan membebani umatnya.